15 ini berperan sebagai R jika kita berbicara tentang luas juring. Namun, ketika kita berbicara tentang selimut kerucut, 15 ini berperan sebagai garis pelukis atau S-nya. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 9 SMP tentang bangun ruang sisi lengkung. Silakan dibuka halaman 100. Kita akan membahas soal nomor 55 sampai 65. Nomor 55 sampai 57 menggunakan gambar berikut ini ya. Ini adalah sebuah ilustrasi kap lampu. Nah, ini adalah tingginya ya. Anggap saja di sini T1, kemudian di sini T2. Kalau totalnya adalah T. Yang ditanyakan pada soal nomor 55 adalah tinggi kap lampu tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah T2-nya ya di sini. Kita akan mencari T1 terlebih dahulu dengan skema Pitagoras ya. T1 pangkat 2 diperoleh dari S pangkat 2 dikurangi dengan R pangkat 2. S-nya di sini adalah 5, kemudian R-nya di sini jari-jari ya, yaitu 3. 5 pangkat 2, 25 dikurangi 3 pangkat 2, 9. Selisihnya adalah 16. Itu artinya T1 sama dengan akar dari 16, hasilnya adalah 4 cm. Berarti T1 sudah kita dapatkan 4 cm. Selanjutnya kita akan mencari T-nya melalui skema perbandingan. Jari-jari berbanding jari-jari, berarti 3 berbanding dengan 9. T1 berbanding dengan T secara keseluruhan. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. Yang atas 1, yang bawah 3. Kemudian T1-nya di sini diketahui 4 ya, berarti 4 per T. Kita kalikan silang, 1 dikalikan T berarti T, 3 dikalikan 4 berarti 12 cm. Karena T-nya 12 cm, maka T2 diperoleh dari 12 dikurangi 4. 12 adalah T-nya, kemudian 4 adalah T1-nya ya. Selisihnya adalah 8 cm. Ini adalah tinggi kap lampunya. Jadi jawabannya A. Selanjutnya nomor 56. Yang ditanyakan adalah luas bahan yang digunakan untuk membuat kap lampu tersebut adalah, berarti kita menggunakan skema luas selimut kerucut. Namun sebelumnya kita akan mencari S-nya terlebih dahulu ya. Dengan skema perbandingan, jari-jari berbanding dengan jari-jari, berarti 3 berbanding dengan 9. Kemudian S kecil berbanding dengan S besar, berarti 5 berbanding dengan S besar ya. Selanjutnya kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, berarti 1 per 3, sama dengan 5 per S. Kalau kita kalikan 1 dikalikan S berarti S, kemudian 5 dikalikan 3 hasilnya adalah 15 cm. Itu artinya panjang S secara keseluruhan adalah 15 cm. Kalau kita mencari luas bahannya diperoleh dari luas selimut kerucut yang besar dikurangi dengan luas selimut kerucut yang kecil. Rumus luas selimut adalah Pi dikalikan dengan R. R-nya di sini adalah 9 ya, yang besar. Kemudian dikalikan dengan S yang besar adalah 15. Dikurangi dengan Pi, kemudian dikalikan dengan R. R itu jari-jari yang kecil yaitu 3. Kemudian dikalikan dengan S-nya. S yang kecil adalah 5. 9 dikalikan 15 hasilnya 135. Karena di sini ada Pi, berarti Pi kita ikutkan. 3 dikalikan 5, 15. Kemudian Pi-nya kita ikutkan. 135 Pi dikurangi 15 Pi, hasilnya adalah 120 Pi. Jawabannya C. Nomor 57 masih berkaitan dengan soal sebelumnya. Jika harga bahan adalah Rp40.000 per meter persegi dan Pi-nya 3,14, maka harga bahan untuk membuat 50 buah kap lampu adalah, dari soal sebelumnya kita mendapatkan luas bahannya adalah 120 Pi. Kita ganti Pi-nya dengan 3,14 ya. Berarti 120 dikalikan 3,14 hasilnya adalah 376,8 cm persegi. Karena di sini harga bahan dihitung melalui satuan meter persegi, berarti kita ubah menjadi satuan meter persegi ya. 376,8 cm persegi kalau kita ubah menjadi satuan meter persegi, sehingga dibagi 10.000 ya, hasilnya adalah 0,03768 meter persegi. Sehingga harga bahan diperoleh dengan cara
0,03768 dikalikan 40.000, kemudian dikalikan dengan 50 kap lampu. Hasil akhirnya adalah Rp75.360. Jawabannya B. Nomor 58. Diketahui sebuah kerucut mempunyai jari-jari 7 cm dan tingginya 24 cm. Luas selimut kerucut itu adalah, untuk mencari luas selimut kita membutuhkan garis pelukis atau S-nya ya. Kita peroleh dengan cara skema Pitagoras. S pangkat 2 diperoleh dengan cara R pangkat 2 ditambah dengan T pangkat 2. R-nya kita masukkan di situ 7, berarti 7 pangkat 2. T-nya adalah 24, berarti 24 pangkat 2. 7 pangkat 2, 49. 24 pangkat 2 hasilnya adalah 576. Kalau kita jumlahkan, kita mendapatkan 625. Itu artinya S diperoleh dari akar dari 625, hasilnya adalah 25 cm. Maka luas selimutnya bisa kita cari dengan skema Pi dikalikan R dikalikan S. Pi-nya kita ganti 22/7, R-nya kita ganti 7, dan S-nya kita ganti 25. 7 dibagi 7 1, 22 dikalikan 25, hasilnya adalah 550 cm persegi. Jawabannya C. Nomor 59. Diketahui jari-jari sebuah kerucut 10 cm dan tingginya 24 cm. Luas sisi kerucut tersebut adalah, berarti kita mencari garis pelukisnya dulu ya, yaitu S pangkat 2 diperoleh dari R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. R-nya 10 berarti 10 pangkat 2, T-nya 24 berarti 24 pangkat 2. 10 pangkat 2 100, 24 pangkat 2 576. Kalau kita jumlahkan hasilnya 676. Itu artinya S sama dengan akar dari 676, hasilnya adalah 26 cm. Yang ditanyakan adalah luas sisi, berarti luas permukaannya ya. Diperoleh dengan cara Pi dikalikan R buka kurung R ditambah dengan S. Pi-nya kita ganti 3,14, R-nya di sini 10, buka kurung, R-nya 10, S-nya adalah 26. 3,14 dikalikan 10, hasilnya adalah 31,4. 10 ditambah 26 hasilnya 36. Hasil perkalian dari 31,4 dan 36 adalah 1130,4 cm persegi. Jawabannya C. Nomor 60. Gambar berikut adalah kap lampu dengan jari-jari lingkaran atasnya 7 cm dan lingkaran bawahnya adalah 14 cm. Jika lebar kap lampu adalah 25 cm, maka luas bahan yang diperlukan untuk membuat kap lampu tersebut adalah, anggap saja di sini S ya, sebagai garis pelukisnya. Untuk mencari panjangnya S, kita bisa menggunakan skema perbandingan ya. Jari-jari berbanding jari-jari, berarti 7 berbanding dengan 14. Kemudian S yang kecil ini berbanding dengan yang total ya, yaitu S per S tambah 25. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 7, berarti 1/2 sama dengan S per S tambah 25. Kita kalikan silang ya. 2 dikalikan S berarti 2S. 1 dikalikan S tambah 25 berarti tetap S ditambah 25. S yang ini kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan ya. 2S dikurangi S hasilnya adalah 1S. Berarti yang tersisa di sebelah kanan hanya 25. Sehingga panjang S yang ada di sini adalah 25 cm. Untuk mencari luas bahan, kita bisa menggunakan skema luas selimut kerucut yang besar dikurangi luas selimut yang kecil. Rumusnya adalah Pi dikalikan R dikalikan S ya. Ini juga sama, Pi dikalikan R dikalikan S. Hati-hati di sini jari-jarinya berbeda dan S-nya pun berbeda. Pi-nya kita ganti 22/7, R-nya yang besar adalah 14, kemudian S-nya berarti yang besar ya. 25 ditambah 25 hasilnya 50. Dikurangi dengan Pi. Pi-nya tetap 22/7. R yang kecil adalah 7. Dan S yang kecil adalah 25. 14 dibagi 7 hasilnya 2. 22 dikalikan 2 dikalikan dengan 50 hasilnya adalah 2200. 7 dibagi 7 1. 22 dikali 25 hasilnya adalah 550. Selisih antara 2200 dengan 550 hasilnya adalah 1650 cm persegi. Jawabannya A.
Nomor 61. Sebuah model topi berbentuk kerucut dengan diameter 21 cm. Berarti R-nya separuhnya ya, yaitu 21 dibagi 2, hasilnya 10,5 cm. Panjang garis pelukisnya adalah 16 cm. Ini S-nya ya. Akan dibuat dari kertas karton dengan ukuran 30 cm dikalikan 40 cm. Satu lembar kertas karton harganya Rp2.400. Jika hendak dibuat 25 buah topi yang sama, maka biaya yang diperlukan seluruhnya adalah, kita akan mencari luas selimutnya terlebih dahulu dengan rumus Pi kali R dikalikan S-nya. Pi-nya kita ganti 22/7, R-nya kita ganti 10,5, S-nya kita ganti 16. 10,5 dibagi 7 hasilnya 1,5. 22 dikalikan 1,5 dikalikan dengan 16 hasilnya adalah 528 cm persegi. Ternyata luas kartonnya bisa kita hitung dengan skema 30 dikalikan 40 cm, hasilnya adalah 1200 cm persegi. Itu artinya untuk mencari biaya yang diperlukan, caranya adalah 528 berbanding dengan 1200 dikalikan dengan harga kartonnya adalah 2400 dikalikan 25. Dari mana 25 ini? Karena di dalam soal diketahui ingin membuat 25 buah topi. Maka dikalikan dengan 25. 2400 kalau kita bagi dengan 1200 hasilnya 2 ya. 2 dikalikan 25 hasilnya 50. Dikalikan 528 maka kita mendapatkan totalnya Rp26.400. Jawabannya A. Nomor 62. Sebuah kerucut dibuat dari juring lingkaran berikut ini. Panjang jari-jari kerucut tersebut adalah, kita akan menggunakan rumus luas juring, yaitu perbandingan derajatnya. Di sini 216 per 360 derajat, dikalikan luas lingkarannya, yaitu Pi R pangkat 2. Ini kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 72, yang atas 3, yang bawah 5 ya. Kemudian, Pi-nya tetap, R-nya di sini 15, berarti 15 dikalikan 15. 15 kita bagi 5 hasilnya 3. 3 kali 3 9 dikalikan 15 berarti 135 pi. 15 ini berperan sebagai R jika kita berbicara tentang luas juring. Namun ketika kita berbicara tentang selimut kerucut, 15 ini berperan sebagai garis pelukis atau S-nya. Karena luas juringnya adalah 135 pi, maka luas juring tersebut sama dengan luas selimut kerucutnya. Luas selimut sama dengan 135 pi. Rumus luas selimut sendiri adalah pi dikalikan R dikalikan S sama dengan 135 pi. Pi-nya kita coret ya. R-nya yang kita cari, ingat ya. S-nya sekarang kita pakai 15 sama dengan 135. Sehingga R-nya diperoleh dari 135 dibagi 15 hasilnya adalah 9 cm. Jawabannya B. Nomor 63. Sebuah topi ulang tahun berbentuk kerucut memiliki luas selimut 136 pi cm persegi. Jika panjang garis pelukisnya adalah 17 cm, maka tinggi topi tersebut adalah, kita mulai dari yang diketahui, luas selimutnya adalah 136 pi. Rumus luas selimut sendiri adalah pi dikalikan R dikalikan S sama dengan 136 pi. Karena sama-sama punya pi, kita coret pi-nya. Kemudian R-nya yang kita cari, S-nya kita ganti 17 sama dengan 136. Maka R sama dengan 136 dibagi dengan 17 hasilnya adalah 8 cm. Sehingga untuk mencari T kita bisa menggunakan skema Pythagoras ya. T pangkat 2 diperoleh dari S pangkat 2 dikurangi dengan R pangkat 2. S pangkat 2 berarti 17 pangkat 2. R pangkat 2 berarti 8 pangkat 2. 17 pangkat 2 289. 8 pangkat 2 64. Selisihnya kita dapatkan 225. Maka T sama dengan akar dari 225, hasilnya adalah 15 cm. Jawabannya C. Nomor 64. Diketahui diameter sebuah kerucut adalah 18 cm. Berarti jari-jarinya separuhnya ya, yaitu 9. Dan panjang garis pelukisnya 15 cm. Berarti ini S-nya. Volume kerucut tersebut adalah, rumus volume kerucut adalah 1/3 pi kali R pangkat 2 dikalikan T. Berarti kita membutuhkan T-nya. Kita cari dulu ya. Melalui skema Pythagoras, S pangkat 2 dikurangi dengan R pangkat 2. S-nya di sini 15, berarti 15 pangkat 2.
R-nya di situ 9, berarti 9 pangkat 2. 15 pangkat 2, 225. 9 pangkat 2, 81. Selisihnya adalah 144. T sama dengan akar dari 144 sama dengan 12 cm. Kita masukkan ke sini ya. 1/3, Pi-nya kita ganti 3,14. R-nya di sini 9 ya, berarti 9 kali 9, karena di sini R-nya pangkat 2, dikalikan T. T-nya di sini adalah 12. 9 dibagi 3, hasilnya 3. 3,14 dikalikan 3, dikalikan 9, dikalikan 12, hasilnya adalah 1017,36 cm kubik. Jawabannya C. Nomor 65, diketahui diameter sebuah kerucut sama dengan 14 cm. Berarti jari-jarinya separuhnya ya, yaitu 7 cm. Dan garis pelukisnya 25, berarti ini S-nya ya. Volume kerucut tersebut adalah, sama seperti tadi, rumusnya adalah 1/3 Pi R pangkat 2 kali T. Kita membutuhkan T-nya ya. Kita cari dengan skema Pitagoras. T pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 dikurangi dengan R pangkat 2. S-nya 25, berarti 25 pangkat 2. R-nya di sini 7, berarti 7 pangkat 2. 25 pangkat 2 hasilnya 625. 7 pangkat 2 adalah 49. Selisihnya adalah 576. Maka T sama dengan akar dari 576, hasilnya adalah 24 cm. Kita masukkan ke sini ya. 1/3 dikalikan dengan Pi-nya 22/7. R-nya di sini 7, karena pangkat 2 berarti 7 kali 7. T-nya kita ganti 24. 7 dibagi 7, 1. 24 dibagi 3, hasilnya 8. 22 dikalikan 7, dikalikan 8, hasilnya adalah 1232 cm kubik. Jawabannya A. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan sampai nomor 65. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu insya Allah pada pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.